Di semua cermin, kepala seksi Rendra ini jelas ada di pihak pria berwajah besar. Kerja sama yang baik. Dia ada di sini untuk mencari masalah. Pasti ada seseorang di belakangnya. Tapi apa yang harus dilakukan sekarang? Erika menatap Alex untuk meminta bantuan. Alex tidak terburu-buru. Dia berkata perlahan, "Tuan Rendra, jika koki kami secara tidak sengaja memasukkan barang ini, Anda tidak perlu khawatir. Kami akan menutup sendiri hotel kami tanpa disegel olehmu, dan memberi kompensasi kepada pelanggan. Kami akan memberikan kompensasi kepada masing-masing orang sebesar 21 juta. Bagaimana menurut kalian?" Ya, bisa diterima. Para pelanggan di sekitar tentu saja setuju dengan pernyataan ini. Alex berkata dengan tenang, kompensasi memang diperlukan. Tapi pertama-tama, kita harus mencari tahu dalangnya. Siapapun yang meletakkan benda ini ke dalam hidangan harus memberikan kompensasi itu. Aku rasa kalian semua tidak keberatan, kan? Matanya tertuju pada wanita itu saat berbicara. Wanita yang ditatapnya itu sedikit ketakutan. Lalu berteriak, "Apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu menatapku? Cepat beri kompensasinya." Alex menunjuk ke arahnya dan berkata dengan lantang, "Kompensasi bukanlah masalah. Masalahnya, bukan aku yang harus memberikan kompensasi, tapi kamu." Melihat Alex mengulurkan tangannya, wanita itu mundur selangkah dan membuat tindakan melindungi diri. Apa yang akan kamu lakukan?" Alex menunjukkan sikap muntah. "Cih. Aku bahkan tidak sudi meskipun kamu mengundangku menyentuhmu. Sekarang, tolong buka tasmu di depan umum. Aku ingin memeriksanya. Kamu tidak punya hak untuk menggeledahku." Wanita itu melindungi tasnya. Alex berkata, "Lihatlah semuanya. Sekarang aku curiga bahwa kamu yang meletakkan pantiliner ini di dalam piring. Jadi harusnya masih ada barang bukti di dalam tasmu. Kamu sembarangan. Ini jelas-jelas fitnah. Tidak mungkin ada barang bukti di tasku. Kamu tidak berhak menggeledah tasku." Di saat ini, pacar Clara, Evan Pramono datang. "Aku seorang polisi. Aku perlu memeriksa tasmu. Apakah aku punya hak?" Melihat Evan benar-benar seorang polisi, wanita itu jadi panik. "Aku tidak melanggar hukum." Evan berkata dengan tegas, "Apakah ada pelanggaran hukum atau tidak? Kami sebagai polisi hanya memperhatikan bukti dalam menangani kasus. Sekarang, tolong buka tasmu dan buktikan bahwa kamu tidak bersalah." Wanita itu mengedipkan matanya dan ingin menyelinap pergi. Hotel Emperor menindas pelanggan. Kalian ini jelas-jelas bersekongkol. Sebagai polisi, kalian harusnya memeriksa Hotel Emperor. Bagaimana kalian bisa memeriksa pelanggan? Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Alex berbalik untuk menahannya. "Tidak akan membiarkan kami begitu saja." "Oke. Kalau begitu buka tasnya dulu." Dia mengambil pantiliner tadi dengan sumpit dan menunjukkannya. "Lihat. Semuanya. Mereknya adalah Vermelo." Kemudian dia memanfaatkan kesempatan saat wanita itu lengah untuk membuka tasnya. Lalu menuang semua isi tas itu. Ada lipstik, sunblock, kunci, ponsel, dompet. Tapi semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa di dalamnya memang ada satu bungkus pembalut yang sudah dibuka. Yang penting adalah mereknya sama, Vermelo. Alex sengaja mengambil bungkusan pembalut itu dan menunjukkannya kepada semua orang. "Semuanya. Lihat dengan jelas."
Jika ingin mengatakan bahwa dia menyimpan barang ini untuk digunakan sendiri, itu tidak masalah. Tapi dia malah mengeluarkannya dan menaruhnya di piring. Ini terlalu menjijikkan, kan? Hotel Emperor, kami meminta polisi untuk menghukum berat orang seperti ini. Wanita ini sangat jahat. Dia membuatku sampai muntah dalam waktu lama. Pukul dia. Menjijikkan. Polisi. Bajingan seperti ini harus dihukum berat. Penjarakan dia selama 100 tahun agar tidak membahayakan orang. Setelah membuat marah semua orang, sumpit, piring, minuman, dan bahan makanan, semua dilemparkan ke arahnya. Seketika suara teriakan memenuhi ruangan. Evan berkata dengan lantang, "Semuanya, jangan berkelahi. Aku akan membawa mereka berdua untuk penyelidikan. Tolong hentikan. Tidak akan baik jika kalian membuat masalah." Di saat ini, Evan berubah menjadi penyelamat kriminal. Keduanya dengan patuh mengikuti Evan. Erika menghela nafas lega. Akhirnya dia bisa tenang. Astaga. Alex benar-benar cerdas. Padahal sulit untuk menjelaskan hal semacam ini. Tetapi dia bisa dengan mudah menyelesaikannya. Keduanya saling memandang dan tersenyum penuh kasih sayang. Dia kembali tenang. Tuan Rendra, fakta sudah di depan mata. Kedua pembuat onar telah dihukum oleh polisi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan kebersihan Hotel Emperor. Semuanya, kalian dapat menyantap masakan kami dengan tenang. Ini hidangan besar. Kepala Seksi Rendra menyaksikan sendiri kejadian ini. Kita semua juga harus berterima kasih kepada Kepala Seksi Rendra atas keadilannya. Suara tepuk tangan terdengar. Tapi mengapa Kepala Seksi Rendra merasa seperti ada yang memukul wajahnya? Wajahnya memerah menahan rasa malu. Dia mengatakan beberapa kata, kemudian bergegas pergi bersama timnya. Melihat Kepala Seksi ini pergi secepat mungkin, Erika menyerahkan urusan menenangkan pelanggan kepada Clara, lalu membawa Alex ke kantor. "Alex, aku merasa agak aneh dengan masalah hari ini. Trik apa yang kamu mainkan hari ini? Apakah kamu yang menyulap amplop dan bungkus pembalut itu? Katakan dengan jujur." Alex duduk di depannya dan sengaja menyilangkan kaki. Kemudian berkata, "Ahem, aku sedikit haus. Erika, beri aku segelas air dong." Erika malas meladeninya. Tapi dia tetap menuangkan air untuknya. Oke. Jangan jual mahal lagi. Cepat katakan. Aku sama sekali tidak punya jawaban. Setelah menerima segelas air, suasana hati Alex sangat bagus. Meski hanya menuangkan segelas air, tapi ini pertama kalinya Erika melakukannya sejak menikah dengannya. Alex menjelaskan, "Sebenarnya, aku bisa menyelesaikan masalah ini dengan lancar. Itu murni kebetulan." Ternyata saat pergi ke pasar pagi ini, dia kebetulan melihat seorang pengedar obat-obatan menjual segala jenis serangga beracun. Dan pria berwajah persegi itu sedang membeli kalajengking di sana. Yang terpenting adalah percakapan pria itu dan wanita di sebelahnya menarik perhatian Alex. Lelaki berwajah besar itu berkata, "Sayang, ketika aku akan memasukkan kalajengking, aku akan bertengkar dengan mereka. Lalu kamu ambil kesempatan untuk meletakkan pantiliner yang kamu bawa ke dalam piringnya. Hari ini, kita akan membuat Hotel Emperor menderita dan harus ditutup." Wanita itu tersenyum, "Sayang, kamu sangat pintar. Trik ini hampir bisa melampaui ketua Gang Kobra. Asalkan Hotel Emperor bisa disegel, maka dendam Agus juga sudah terbalaskan."
Wajah cantik Erika menunjukkan ekspresi terkejut. Jadi pasangan ini adalah kerabat Agus. Alex mengangguk. Ya. Erika berkata. Lalu, kamu menggunakan rencananya dan membeli beberapa serangga beracun. Kemudian memasukkannya ke dalam amplop. Dan menaruhnya di saku pria itu. Konyolnya bahkan ada tulisan Gang Kobra di amplop itu. Sungguh kasihan. Dia bahkan tidak tahu bahwa rencananya telah diketahui orang lain. Alex membelalakkan matanya karena terkejut. Oh, Erika. Tak kusangka kamu begitu pintar. Erika berkata, apa kamu memujiku? Ini adalah sesuatu yang bisa ditebak oleh orang biasa. Kemudian dia tersenyum. Namun, kamu melakukan pekerjaan yang bagus hari ini. Alex mendekatkan wajahnya ke wajah Erika. Kalau begitu beri aku hadiah. Erika tampak dingin. Kita bicarakan lain kali saja. Episode sebelumnya. Krisis. Episode berikutnya. Pembunuh. Melihat dia malu, Alex tahu bahwa akan ada kesulitan jika dia bertindak lebih lanjut. Jadi dia hanya bisa menunggu sampai malam tiba. Postur berjalan Alex sedikit berubah ketika dia memikirkan bahwa dirinya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berhubungan dengan Erika. Sore harinya, Alex mengantarnya ke lokasi konstruksi. Menjelang pulang, Alex menerima telepon darinya. Alex, aku memutuskan untuk memberimu hadiah malam ini. Oke, bagus sekali. Erika berkata, sekalian bawa Hengki, Rega, dan Martin bersamamu. Lalu ajak Clara juga. Aku akan mentraktir kalian makan steamboat dan barbecue. Kalian bisa memesan minuman sepuasnya. Uhuk. Alex hampir tersedak oleh salivanya. Itu saja. Apakah ini juga disebut hadiah? Erika tersenyum. Sobat, berpuas dirilah dengan pencapaian kecil seperti itu. Saat kamu membuat pencapaian besar dan menjadi pemenang sebenarnya, maka pasti akan ada hadiah sesungguhnya. Alex berkata, Erika, aku berjanji akan membuatmu melihat pencapaianku. Pemandangan di tepi danau Runju sangat indah. Ada sebuah toko barbeque tua di tepi danau itu yang telah buka selama lebih dari 10 tahun. Bisnisnya sangat baik. Ini menunjukkan bahwa barbeque di sini memang enak. Hadiah Erika tentu saja lebih dari sekadar barbeque. Dia juga memberi masing-masing dari mereka sebuah amplop. Clara bertanya pada Hengki. Kak Hengki, ku dengar kampung halamanmu juga di Jakarta. Kalau begitu kita ini teman sekampung. Terus kamu juga memenangkan kejuaraan di kompetisi tinju. Hengki seketika bersemangat setelah dipuji oleh wanita cantik. Lalu berkata, ya, aku pernah menang sekali. Saat itu, aku memainkan total 7 pertandingan. Semuanya kulewati dengan penuh usaha keras. Luka yang didapat. Ngomong-ngomong soal ini, di satu sisi, Hengki ingin menunjukkan kejantanannya di depan para wanita cantik. Di sisi lain, ia juga bermaksud menunjukkan kekuatannya kepada anak muda yang tidak tahu apa-apa seperti Alex. Oleh karena itu ia langsung saja melepas kaosnya. Kemudian memperlihatkan bekas-bekas luka yang banyak di punggungnya. Wow! Kak Hengki, kamu luar biasa! Teriak Clara sangat mengaguminya. Seperti yang telah diperkirakan. Alex mengabaikan hal ini. Aku memang tidak memiliki begitu banyak luka. Tapi mana ada pertarunganku yang tidak sulit. Jika itu kamu, mungkin sudah mati 100 kali. Alex telah mengalami perang sengit yang nyata. Dan tentu saja dia tidak tertarik untuk meributkannya dengan orang biasa seperti Hengki.
Yang lain menggemakan pujian. Tetapi Alex malah asyik minum dan mengabaikan dirinya. Hengki sedikit tidak senang. Lalu berkata dalam hati, Presdir Buana sudah mengundangku ke sini dengan bayaran mahal. Itu membuktikan bahwa aku memang sehebat itu. Alex, seorang pemula sepertimu bahkan berani sombong di depanku. Tetapi meskipun dirinya tidak senang, dia juga tidak menunjukkannya. Dia diam-diam berencana mencari kesempatan suatu hari nanti untuk menunjukkan kehebatannya pada Alex. Setelah semuanya kenyang, Erika berkata, Hengki, karena semuanya sudah selesai makan, kalian bertiga kembalilah ke hotel bersama Clara. Baik, Presdir Buana. Ketiganya berdiri dan pergi bersama Clara. Alex menemani Erika. Ketika dia hendak pergi setelah membayar tagihan, telinga Alex bergerak tiba-tiba. Dia adalah raja tentara. Meskipun suasana di tempat kejadian kacau dan berisik, tetapi dia terlahir dengan indera yang sangat tajam dengan suara senjata. 50 meter jauhnya, terdengar suara tembakan senjata. Seseorang sedang menembak. Siapa targetnya? Alex membuat tindakan yang paling tepat hanya dalam sesaat. Dia tiba-tiba menekan tubuh Erika. Reaksi Alex terlalu cepat. Dor. Ketika pistol berbunyi, peluru itu langsung menghancurkan botol minuman di belakang Erika. Seketika terdengar suara jeritan. Keadaan menjadi benar-benar kacau. Terlihat jelas jika peluru itu menargetkan Erika. Suara tangisan dan teriakan yang memekikan telinga terdengar nyaring di tempat itu. Tiba-tiba, pandangan di depan Alex menggelap. Dia tidak tahu siapa yang mematikannya saklar lampu. Lalu asap yang berbau aneh memenuhi kerumunan. Semua orang ketakutan, seolah-olah menghadapi kiamat. Erika bisa merasakan dengan jelas bahwa Alex sedang memeluknya. Alex berbisik, Erika, ada pembunuh. Tapi, jangan khawatir. Erika merasa pelukannya luar biasa hangat. Meskipun dia tidak memiliki pengalaman bertempur, tapi dia sadar bahwa tembakan itu ditujukan padanya. Jika bukan karena Alex, dia sudah tertembak oleh peluru itu. Suasana di tempat itu masih ramai. Keadaan sangatlah kacau. Alex tidak lagi berbicara. Dia memeluk Erika dengan erat. Meskipun dalam kegelapan, dia tetap bisa dengan mudah melewati pelanggan di sekitarnya. Ketika sampai di pintu, dia tertegun. Ternyata, dia kebetulan melihat sebuah sosok melintas di alang-alang di bawah lampu jalan yang redup. Erika juga menyadarinya. Alex, apakah itu pembunuhnya? Alex terus memeluknya erat-erat, menggunakan tubuhnya untuk melindungi keselamatannya. Lampu dimatikan tiba-tiba. Itu berarti si pembunuh punya kaki tangan. Jika aku mengejarnya, kamu akan dalam bahaya. Erika sangat ketakutan. Dia benar-benar kebingungan. Kekacauan di tempat kejadian masih belum berhenti. Di antara kerumunan, seorang wanita muda yang cantik tiba-tiba berlari ke sisi Alex. Mungkin dia terlalu panik, lalu meraih lengan Alex. Tolong. Kakak, tolong. Alex meliriknya sekilas, lalu membawa Erika dan berlari dengan cepat. Wanita muda itu mengikuti mereka dari dekat. Tujuan mereka adalah mobil BMW X5 yang diparkir Erika di pinggir jalan. Alex merasa bahwa mereka akan aman selama bisa masuk ke dalam mobil. Mereka sampai ke mobil setelah berlari lebih dari 300 meter. Aku akan mengemudi. Erika mengeluarkan kunci dan membuka pintu mobil. Tiba-tiba, Erika merasa sosok di depannya melintas secepat kilat. Alex tiba-tiba menyerbu wanita muda yang mengikutinya dengan kecepatan secepat itu.
Betapa hebatnya serangan Alex tadi. Wanita itu langsung dikendalikan oleh Alex dan tidak bisa bergerak sama sekali. Pistol yang baru saja dikeluarkan sama sekali tidak sempat dipegang. Trik Alex sangat cepat dan kuat. Dia sama sekali tidak tahu cara berbelas kasihan. Setelah menahan wanita itu, dia menarik kedua tangannya ke belakang dengan paksa, menekannya ke permukaan mobil, dan membuat pistolnya terjatuh. Erika terkejut, lalu berpikir, ya Tuhan, si pembunuh menyamar sebagai gadis malang. Bahkan membawa pistol. Jika bukan karena Alex sadar tepat waktu, dirinya pasti akan mati hari ini. Tapi bagaimana dia bisa tahu? Episode sebelumnya, Gang Cobra. Episode berikutnya, rekan pembunuh wanita.